Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berin Dipiana Putri dengan NPM 1903020010. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 6. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi mata kuliah pasar modal yang dosen pengampunya yaitu Bapak Hasrun Afandi. Hal yang pertama yaitu apa perbedaan dari pasar modal dan pasar uang. Menurut saya, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, pasar uang menurut saya yaitu suatu tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini tuh biasanya dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Pasar uang itu muncul karena adanya transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Itu umumnya itu di bawah 270 hari. Baik, produk-produk investasi di pasar modal itu ada apa saja sih? Yang saya tahu, produk-produk investasi di pasar modal itu antara lain yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga reksadana. Dan yang membedakan produk pasar modal dengan yang lain adalah pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumennya yang telah ditawarkan. Meski memiliki perbedaan terkait jangka waktunya, baik pasar uang dan pasar modal itu sama-sama dikelola oleh pihak yang profesional yang dapat menjamin aktivitas investasi kamu berjalan dengan lancar. Nomor 3 yaitu produk pasar uang itu terdiri dari beberapa produk keuangan berikut ini. Yang pertama yaitu sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang atau SBPU, yang ketiga call money dalam pasar uang, yang keempat treasury bill sebagai instrumen pasar uang, yang kelima commercial paper atau surat berharga komersial. Dan yang membedakannya itu produk pasar uang dengan yang lain adalah pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan ini tuh biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4, cara menentukan buy dan sell dalam trading. Yang pertama yaitu dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Yang pertama itu mengikuti tren, yang kedua memantapkan diri sebagai trader, yang ketiga terupdate tentang berita, yang keempat menganalisa pembukaan tren, dan yang terakhir yaitu memantau sideways. Yang kelima yaitu analisis fundamental adalah suatu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Dari sini itu kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Selanjutnya yaitu analisis teknikal adalah analisa yang biasanya digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli dalam trading saham, forex, emas, atau komoditas. Pengaplikasiannya itu yaitu analisis ini bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.